Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke video kedua tentang gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Jadi gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda dapat bergerak melingkar, di mana arah gaya ini selalu ke pusat rotasi. Contohnya kayak di gambar sebelah kanan ini ya. Kenapa bumi bisa mengelilingi matahari? Karena ada orbit. Kenapa orbit itu timbul? Ya, ciptaan sang pencipta. Ya dulu saya SD diceritain kayak gitu, karena ada orbitnya. Tapi tidak dijelaskan orbit itu kenapa timbul. Saya baru dapat itu ketika belajar di kuliah. Oh, ternyata ada gaya antara bumi dan matahari, yaitu gaya gravitasi. Di mana kan ada gravitasi itulah yang membuat benda bumi bisa bergerak melingkar karena gaya gravitasi menjadi gaya sentripetal. Jadi gitu ya. Jadi yang arahnya pusat rotasi membuat benda bergerak melingkar itulah sentripetal. Apapun wujud gayanya. Bisa gaya gravitasi, elektromagnet, tegang tali, dan lain-lain. Oke. Oke, ini contoh lain ya. Jadi kayak ember diputar-putar, nah, itu juga ada gaya sentripetal. Mobil yang menikung di tikungan, ada gaya geseknya, itu juga ada sentripetal. Valentino Rossi atau siapa ini? Saya tahunya nomor 46 nih, kalau nomor lain saya nggak terlalu hafal. Menikung, nah itu juga ada sentripetalnya. Termasuk yang balapan di sepeda miring seperti ini. Itu contoh fenomena-fenomena gaya sentripetal. Nah, bagaimana besarnya gaya sentripetal? Ya, ini nyambung ke kinematika kemarin ya. Kecepatan sentripetal itu rumusnya V kuadrat per R. Nah, dari mana Pak datangnya? Ya, aslinya dari mainan trigonometri, mainan vektor ya. Mainan vektor, pakai limit, kayak gitu-gitu diturunin dapatlah persamaan ini. Ya kalau mau tahu lebih detail nanti cek di video di daftar pustaka ya. Saya coba carikan yang paling enak untuk di. Oke. Kemudian gaya sentripetal itu kayak hukum 3 Newton ya. F itu kan M kali A. Ya tinggal A-nya ganti aja. Nah inilah persamaan gaya sentripetal mv kuadrat per R. Ya paling gampang pakai contoh soal. Jadi memang bab ini banyak contoh soal aja ya. Karena kalau teori tok kayaknya susah dijelaskan. Oke, saya pakai contoh yang sehari-hari aja. Misal kalian lagi naik mobil nih. Mobil 2 ton lah sama kalian. Lintas di jembatan jari-jari 60 meter. Berapa kecepatan maksimumnya biar dia tidak terbang? Kalau masih agak darah-darah muda tuh biasanya suka ngebut-ngebut gitu, suka terbang. Mungkin kayak di film Fast and Furious atau apa jadi terbang. Jangan ya. Karena ya Ya demi keamanan kita dan keamanan sekitar. Oke, dia minta gimana diagram gayanya ya. Kita gambar aja ya. Oke, pada saat di sini gayanya apa sih? 1 gaya berat, 2 gaya normal. Ya udah ini aja gayanya. Ya aslinya sih ada sih gaya mesin yang arahnya ke kanan. Tapi ini ya abaikan saja lah. Untuk kasus ini kita cukup menghitung yang arahnya menuju pusat rotasi atau berlawanan dengan pusat rotasi. Karena inilah yang menghubungkan dengan gaya sentripetal. Ini ya, jadi yang A clear, yang B kecepatan agar tidak menyentuh jembatan atau nyaris terbang. Ya dengan kata lain kecepatan maksimumnya lah. Nah, apa yang terjadi ketika benda nyaris terbang? Nyaris terbang atau nyaris terbang itu artinya tidak menekan jembatan kan? Nah, kalau nyaris terbang itu artinya N sama dengan 0. G normalnya ini mendekati ya bisa dikatakan 0. Sehingga sigma F menjadi gaya sentripetal. Siapa yang jadi sigma F? Ya N min W itu. W min F lebih tepatnya. Karena yang pusat rotasi yang kita hitung. W min N sama dengan 0. Jadi yang ke arah pusat rotasi positif, yang tidak ke arah pusat rotasi yang berlawanan, itu negatif ya. Oke, kok 0 sih? Maaf. mv kuadrat per R. Berarti ini 0, berarti W langsung aja ganti mg ya. M kali G sama dengan mv kuadrat per R. Nah, ini bisa dicoret M-nya ya. Jadi artinya memang massa tidak berpengaruh. Kecepatan dan jari-jarinya lah yang berpengaruh. Maka kita dapatkan V kuadrat adalah G kali R. Kita substitusikan berarti
apa namanya? 10 kali berapa jari-jarinya tadi? 60. Berarti V kuadrat adalah 600. Maka V adalah akar 600 meter per sekon. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya berapa seharusnya koefisien gesekan antara ban dan jalan agar sebuah mobil dapat dengan aman melewati tikungan dengan radius ya 75 meter dan kecepatan 90 km per jam. Oke, jadi ini cerita yang tadi, yang mobil apa? Selip tadi loh, mobil dia ke tikungan, seret. Nah, jadi berapa besar gesekannya antara jalan agar bisa aman? Nah, ini pentingnya ya, pentingnya gesekan yang bagus antara ban dan jalan. Jadi kalau ban sudah gundul, jangan dipaksa naik motor, jangan dipaksa ngebut. Karena selain membahayakan diri juga membahayakan orang lain. Agar apa? Agar gesekannya tuh mantap gitu, sehingga ketika tikungan tetap aman. Oke, kita hitung saja persamaannya. Apa yang membuat benda ke sini? Yang menjadi ada gaya sentripetalnya. Tidak lain adalah gaya ayo. Ya gaya gesek lah, gaya sentripetal. Gaya gesek kinetis lah, sebut saja kinetis. Karena bergerak ya. Aslinya benda ini kan mau pergi nih, mau pergi ke sana, tapi ketarik cerit oleh gaya gesek. Mau ke sana ketarik. Nah, itu ada karena gaya gesek. Maka sigma F adalah gaya sentripetal, dalam hal ini adalah gaya gesek. Berarti adalah mv kuadrat per r. Gaya gesek tidaknya adalah mu kali n. Adalah mv kuadrat per r. Mu n, apa itu n? Gaya normal ya. Berarti m kali g. Adalah mv kuadrat per r. Sekali lagi dicoret-coret masanya. Jadi ya dalam banyak hal masa bisa dicoret-coret. Maka kita peroleh V kuadrat adalah yang ditanya mu-nya ya, maaf. Berarti mu adalah V kuadrat per GR. Maka mu V kuadratnya 90 km per jam. R-nya meter. Oke, berarti ini harus dirubah nih. Mana yang dirubah enaknya ya? Kayaknya enak kecepatannya aja yang dirubah ya. Oke, V sama dengan 90 km per jam. Oke, masih ingat cara ngubah? Jadi 90.000 kan kali 1.000 meter ya, dibagi dengan 3.600 kon. Oke ya, tinggal coret-coret sendiri ya. Ini dicoret. Jadi 4 ya. Berarti 100 dibagi 4, 25 ya. 25 meter per sekon. Oke. Berarti jadinya 25 kuadrat dikali dengan 10 kali R-nya 75. Berarti koefisien geseknya adalah 625 dibagi dengan 750. Ini ya nanti sederhananya sendiri ya. Oke, saya pikir itu cukup ya. Udah banyak. Nah, ini daftar pustakanya. Saya ambil dari ini ya, buku ITS. Juga beberapa slide yang beredar di internet dan beberapa video YouTube. Oke, saya pikir cukup dulu. Baik, saya mohon maaf atas pesannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.